Renu Rena Dalam catatan sejarah kuno Mesopotamia, nama Urzababa muncul sebagai salah satu raja penting dari Sumeria yang pernah memerintah di kota Kish pada masa yang penuh dengan gejolak politik, perebutan kekuasaan, dan perubahan besar dalam struktur pemerintahan manusia purba. Ia dikenal terutama karena perannya dalam kisah kebangkitan Sargon dari Akkad, tokoh yang kelak akan menandai berakhirnya dominasi kota-kota Sumeria dan lahirnya salah satu imperium pertama di dunia. Nama Urzababa disebut dalam berbagai sumber kuno, termasuk dalam teks seperti legenda Sargon dan beberapa fragmen dari daftar Raja Sumeria yang menempatkannya dalam urutan para penguasa Kish sebelum munculnya Sargon. Urzababa hidup dalam periode yang oleh para sejarawan sering disebut sebagai masa dinasti awal Sumeria, sebuah era ketika kekuasaan berpindah dari satu kota ke kota lain seperti Uruk, Kish, Ur, Lagash, dan Umma. Setiap kota berdiri sebagai negara merdeka dengan raja yang berperan sebagai penguasa sekaligus wakil dewa pelindung kota tersebut. Dalam hal ini, Urzababa adalah raja dari Kish, sebuah kota yang dalam pandangan bangsa Sumeria dianggap memiliki hak istimewa atas kingship, yaitu mandat ilahi untuk memerintah umat manusia. Sebelum masa kekuasaannya, Kish dikenal sebagai pusat yang beberapa kali bangkit dan jatuh akibat peperangan antar kota. Kekuasaan Urzababa menandai salah satu fase akhir kejayaan Kish sebelum dikalahkan oleh kekuatan baru dari Akkad. Sumber-sumber sejarah mengenai Urzababa memang tidak sebanyak raja besar seperti Gilgamesh dari Uruk atau Lugalzagesi dari Umma, namun keberadaannya sangat penting karena ia menjadi bagian dari transisi sejarah yang membawa Sumer menuju era kekaisaran. Dalam teks kuno, Urzababa digambarkan sebagai raja yang memiliki kekuasaan besar di Kish dan dipercaya memerintah dengan wewenang atas wilayah sekitar Babilonia. Pada masa itu, Sumeria sudah mengenal sistem administrasi, perdagangan, dan budaya tulis yang maju. Mereka menggunakan tulisan paku pada tanah liat untuk mencatat segala sesuatu, mulai dari perdagangan hingga kisah legenda. Dari sanalah nama Urzababa ditemukan oleh para arkeolog modern yang menggali reruntuhan kota Kish dan meneliti arsip administrasi kerajaan yang sudah berusia lebih dari 4.000 tahun. Salah satu kisah paling terkenal yang melibatkan Urzababa adalah hubungan tegangnya dengan Sargon Muda. Dalam legenda kuno yang dikenal sebagai legenda Sargon, disebutkan bahwa Sargon pada awalnya adalah pelayan atau juru minuman Urzababa. Ia bekerja di istana Kish dan dikenal karena kecerdasannya. Namun suatu malam Urzababa bermimpi yang dianggap membawa pertanda buruk. Dalam mimpinya, para dewa seolah memperingatkannya bahwa seseorang dari istananya sendiri akan menggulingkan kekuasaannya. Ketakutan akan nubuat itu membuat Urzababa menjadi curiga terhadap Sargon, yang oleh para dewa tampaknya telah ditakdirkan untuk menjadi raja besar. Dalam naskah kuno tersebut diceritakan bahwa Urzababa mencoba menyingkirkan Sargon dengan berbagai cara. Ia bahkan mengutusnya membawa surat kepada Raja Lugalzagesi dari Umma yang saat itu menjadi musuh politiknya. Surat tersebut berisi perintah rahasia agar Sargon dibunuh segera setelah surat itu diterima. Namun menurut legenda, Dewi Ishtar melindungi Sargon sehingga ia tidak dibunuh, bahkan berhasil membalikkan keadaan dan memperoleh dukungan yang membuatnya akhirnya menggulingkan Urzababa dan merebut kekuasaan atas Kish. Kisah ini tidak hanya memperlihatkan ketegangan politik antara dua tokoh besar, tetapi juga menunjukkan bagaimana kepercayaan bangsa Sumeria terhadap takdir dan campur tangan para dewa dalam kehidupan manusia. Sejarawan modern menganggap kisah tersebut mengandung unsur mitologis, namun tidak menolak bahwa di baliknya terdapat inti peristiwa historis yang nyata. Dalam pandangan mereka, Urzababa mungkin benar-benar merupakan raja terakhir dari salah satu dinasti Kish
yang berakhir karena perebutan kekuasaan oleh seorang tokoh dari latar belakang militer atau administratif yang kemudian dikenal sebagai Sargon. Fakta bahwa nama Urzababa disebut bersama dengan Sargon dalam beberapa naskah kuneiform membuktikan bahwa peristiwa itu bukan sekadar legenda belaka, tetapi memiliki dasar sejarah yang nyata. Dalam konteks politik Sumeria, masa kekuasaan Urzababa menggambarkan masa ketika kota-kota Sumer mulai saling bersaing secara agresif untuk memperebutkan sumber daya dan supremasi wilayah. Perang antar kota seperti Kish, Uruk, Lagash, dan Umma menjadi hal biasa. Sumber daya alam yang terbatas, terutama air dan lahan pertanian di sepanjang sungai Eufrat dan Tigris, menjadi penyebab utama konflik. Kish yang pernah berjaya karena posisinya strategis di jalur perdagangan, mulai melemah karena munculnya kota-kota lain yang menyaingi kekuasaannya. Di tengah kondisi ini, Urzababa mungkin menghadapi tekanan besar, baik dari luar maupun dari dalam. Para arkeolog menemukan bukti bahwa pada periode yang diperkirakan, sezaman dengan Urzababa, terjadi peningkatan pembangunan dinding kota di banyak wilayah Sumeria. Hal itu menunjukkan bahwa masa tersebut adalah masa yang tidak stabil dan penuh peperangan. Selain itu, beberapa catatan ekonomi menunjukkan gangguan dalam aliran logistik gandum dan tembikar dari Kish yang bisa jadi merupakan tanda adanya krisis pemerintahan. Sebagai seorang raja, Urzababa tentu berusaha mempertahankan wibawa dan ketertiban di kotanya, tetapi kekuatan politiknya tampaknya sudah melemah. Kisah tragis Urzababa juga memperlihatkan sisi manusiawi dari raja-raja kuno yang tidak luput dari rasa takut akan kehilangan kekuasaan. Dalam budaya Sumeria, seorang raja dianggap memiliki mandat ilahi, tetapi juga harus menjaga keharmonisan dengan para dewa. Bila ia gagal, maka para dewa dapat mencabut haknya untuk memerintah. Oleh sebab itu, mimpi yang dialami Urzababa bukan sekadar pertanda spiritual, tetapi mencerminkan ketegangan batin seorang penguasa yang merasa bahwa takdir sedang berbalik arah. Dalam versi legenda yang lain, Urzababa disebut akhirnya dibunuh atau digulingkan tanpa sempat melawan, karena kekuasaannya sudah rapuh dan rakyatnya mulai beralih kesetiaan kepada Sargon yang dianggap lebih kuat dan mendapat restu dari para dewa. Setelah kejatuhannya, nama Urzababa nyaris tenggelam dalam catatan sejarah, tergantikan oleh kebesaran Sargon dari Akkad yang mendirikan kerajaan pertama yang benar-benar bersifat kekaisaran di dunia. Namun dalam daftar Raja Sumeria, nama Urzababa tetap tercatat sebagai bagian dari dinasti Kish yang penting dalam perkembangan politik awal Mesopotamia. Ia menjadi simbol dari masa peralihan dari sistem kota-kota merdeka menuju sistem kerajaan terpadu. Dalam kerangka sejarah, Urzababa dapat dianggap sebagai raja yang menjadi saksi lahirnya dunia baru. Dunia di mana kekuasaan tidak lagi terbatas pada satu kota, tetapi meluas ke seluruh Mesopotamia. Para ahli Asiriologi terus meneliti peninggalan yang mungkin berkaitan dengan pemerintahannya. Beberapa pecahan prasasti dari Kish menyebut nama Urzababa dengan gelar yang menegaskan statusnya sebagai raja yang diangkat oleh Dewa Enlil, dewa tertinggi dalam panteon Sumeria. Ini menunjukkan bahwa meskipun ia akhirnya kalah, ia tetap dihormati sebagai penguasa sah yang pernah memegang mandat ilahi. Tidak ditemukan bukti bahwa Urzababa menjalankan pemerintahan yang tiranik, tetapi legenda tentang dirinya yang berusaha menyingkirkan Sargon menunjukkan bahwa intrik politik di istana sudah menjadi bagian dari kehidupan pemerintahan sejak zaman paling awal peradaban manusia. Dari sudut pandang kebudayaan, masa Urzababa juga mencerminkan perkembangan besar dalam sistem tulis-menulis dan administrasi kerajaan. Di Kish ditemukan banyak catatan mengenai distribusi bahan pangan, tenaga kerja, serta pencatatan upeti dari wilayah sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa pemerintahannya, Sumeria telah memiliki sistem birokrasi yang cukup kompleks. Dengan demikian, meskipun namanya lebih dikenal karena dikaitkan dengan kisah Sargon, Urzababa sebenarnya adalah bagian dari sistem pemerintahan yang menjadi dasar bagi struktur administrasi kerajaan besar sesudahnya.
Sejarah Urzababa mengajarkan bahwa kekuasaan selalu bersifat sementara dan bergantung pada kestabilan politik, dukungan rakyat, serta kemampuan menjaga hubungan dengan kepercayaan spiritual masyarakatnya. Ia memerintah di masa yang penuh dengan perubahan, di mana kota-kota Sumeria yang dulu makmur mulai memasuki masa perebutan supremasi yang panjang. Dari sudut pandang modern, Urzababa adalah contoh klasik dari seorang raja yang hidup di ambang zaman baru, seorang penguasa yang kehilangan tahtanya karena munculnya kekuatan baru yang lebih besar. Walaupun catatan tentang dirinya terbatas, bayang-bayang kisahnya tetap hidup dalam setiap penemuan arkeologis yang mengingatkan kita bahwa sebelum munculnya kerajaan besar seperti Akkadia dan Babilonia, pernah ada raja-raja Sumeria seperti Urzababa yang menulis bab awal dari sejarah panjang manusia tentang kekuasaan, ambisi, dan kejatuhan. Setelah kejatuhan Urzababa, banyak hal dalam peradaban Sumeria yang berubah secara mendasar. Kota Kish yang dahulu menjadi pusat politik dan simbol kekuasaan Sumer perlahan kehilangan pengaruhnya di hadapan munculnya kekuatan baru dari utara. Pergantian kekuasaan ini tidak sekadar merupakan peristiwa politik, tetapi juga menandai pergeseran dalam struktur sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat Mesopotamia. Urzababa yang dahulu memegang otoritas atas wilayah luas di antara dua sungai besar, akhirnya menjadi sosok yang dikenang lebih karena hubungannya dengan awal kebangkitan Sargon daripada karena prestasinya sendiri. Namun di balik kisah itu, terdapat dimensi yang lebih dalam tentang bagaimana manusia pada masa kuno memandang kekuasaan dan takdir. Urzababa tidak hanya mewakili seorang penguasa yang kalah, tetapi juga mencerminkan nasib seorang raja yang hidup dalam sistem di mana segala sesuatu bergantung pada kehendak para dewa. Dalam pandangan orang Sumer, raja bukan sekadar manusia yang berkuasa atas rakyatnya, tetapi perantara antara dunia manusia dan dunia ilahi. Setiap keputusan besar dianggap memiliki dimensi religius yang harus diseimbangkan dengan kehendak dewa-dewa penjaga kota. Ketika Urzababa kehilangan tahtanya, orang Sumer mungkin melihatnya bukan semata kekalahan politik, tetapi tanda bahwa para dewa telah memindahkan mandat kerajaan kepada sosok lain yang lebih diridai. Masyarakat pada masa itu sangat mempercayai bahwa perubahan kekuasaan tidak pernah terjadi tanpa restu langit. Setiap kemenangan di medan perang atau pergeseran kekuasaan dianggap sebagai cerminan keputusan para dewa besar seperti Enlil, An, dan Inanna. Oleh sebab itu, kejatuhan Urzababa bisa jadi dimaknai oleh rakyat Kish sebagai pertanda bahwa pelindung kota mereka tidak lagi berkenan. Keyakinan ini memperkuat kedudukan Sargon yang setelah menguasai Kish dianggap sebagai sosok yang terpilih. Ia bahkan mengaitkan dirinya dengan Dewi Ishtar, yang dalam mitologi dianggap pelindung kemenangan dan keagungan kerajaan. Peninggalan masa Urzababa menunjukkan bahwa pada saat itu Kish masih menjadi kota yang makmur secara ekonomi. Banyak bangunan administratif, kuil, serta sistem irigasi besar yang telah berdiri sejak masa sebelumnya masih digunakan dan diperluas. Hal ini menandakan bahwa Urzababa mungkin meneruskan kebijakan pembangunan dari para pendahulunya. Akan tetapi, karena tekanan politik dari kota-kota tetangga semakin kuat, perhatian kerajaan tampaknya lebih banyak tersedot untuk urusan militer dan diplomasi. Kish yang berada di jalur perdagangan utama antara Sumer dan Akkad kerap menjadi arena perebutan, baik untuk sumber daya maupun pengaruh. Situasi semacam itu menuntut raja untuk menjadi pemimpin yang tangguh sekaligus cerdik dalam berpolitik. Beberapa teks yang ditemukan di wilayah Nippur dan Adab memuat nama Urzababa dalam konteks administratif, menunjukkan bahwa ia diakui secara regional sebagai penguasa sah Kish. Catatan itu memperlihatkan bahwa ia memiliki sistem pengawasan ekonomi yang teratur, melibatkan pencatatan pengiriman bahan makanan, logam, serta pekerja untuk proyek negara. Dari sudut pandang arkeologi, hal ini penting karena membuktikan bahwa di masa Urzababa sudah ada struktur pemerintahan yang kompleks dengan sistem tulis-menulis yang mapan. Setiap kebijakan raja tampaknya diatur dan dicatat oleh pejabat istana
yang bertanggung jawab pada bidang tertentu. Jika dilihat dari sisi budaya, masa kekuasaan Urzababa adalah masa di mana tradisi sastra dan religius Sumeria sedang tumbuh pesat. Kuil-kuil besar menjadi pusat pendidikan, dan tulisan paku berkembang menjadi alat utama dalam dokumentasi pengetahuan. Banyak legenda yang kemudian muncul di masa berikutnya mungkin disusun berdasarkan peristiwa nyata dari masa raja-raja seperti Urzababa. Hal ini menjelaskan mengapa kisahnya terjalin dengan unsur mimpi, pertanda, dan campur tangan dewa. Dalam pikiran bangsa Sumeria, tidak ada peristiwa besar tanpa adanya makna kosmis yang mendalam. Ketika kekuasaan Urzababa berakhir, Sumeria memasuki babak baru yang penuh perubahan. Sargon yang sebelumnya hanyalah pelayan di istana, membentuk kerajaan yang lebih besar dari semua yang pernah ada sebelumnya. Dengan jatuhnya Kish ke tangan Sargon, berakhir pula sistem lama yang berbasis pada otonomi kota-kota. Sejak saat itu, lahirlah kekuasaan yang terpusat di bawah seorang raja tunggal yang berkuasa atas banyak wilayah. Peristiwa ini menandai pergeseran besar dari tradisi politik Sumer menuju era kekaisaran Akkadia. Dan tanpa disadari, Urzababa menjadi bagian dari proses besar itu, sebuah penghubung antara dunia kota-kota merdeka dengan kekaisaran berskala luas. Walaupun tidak banyak catatan yang menjelaskan akhir hidupnya, para peneliti memperkirakan bahwa Urzababa mungkin digulingkan tanpa peperangan besar. Dalam kisah legenda, ia digambarkan sebagai raja yang ditakdirkan kalah, namun tidak kehilangan martabatnya. Tidak ada catatan yang menyebutkan bahwa ia dibunuh secara kejam, sehingga kemungkinan besar ia hanya kehilangan kekuasaan dan digantikan oleh pemerintahan baru. Hal ini sesuai dengan tradisi Sumeria yang kadang lebih mengutamakan legitimasi ilahi daripada kekerasan politik semata. Bagi para sejarawan modern, Urzababa merupakan sosok yang menarik karena mewakili peralihan dari fase sejarah yang seringkali tidak tertulis. Ia berdiri di ambang antara dunia mitos dan sejarah nyata. Namanya tercatat dalam daftar Raja Sumeria, tetapi kisahnya juga hidup dalam legenda yang bercampur dengan elemen simbolis. Sebagian besar informasi tentangnya hanya bisa disusun dari fragmen tablet tanah liat yang telah rusak dimakan waktu. Namun dari kepingan itu, tergambar jelas bahwa Urzababa adalah bagian dari rantai panjang penguasa yang membentuk dasar peradaban manusia paling awal. Kehidupan masyarakat di bawah pemerintahannya mungkin masih sederhana dibandingkan masa kerajaan sesudahnya, tetapi nilai-nilai yang tumbuh saat itu, seperti konsep tentang hukum, organisasi sosial, dan administrasi negara, menjadi pondasi bagi sistem pemerintahan yang lebih maju di kemudian hari. Urzababa mungkin tidak dikenal karena penaklukan besar atau pembangunan monumental, tetapi perannya dalam menjaga kesinambungan pemerintahan Kish menjadikan masa kekuasaannya sebagai jembatan penting antara dua zaman. Para arkeolog yang meneliti reruntuhan Kish terus berharap dapat menemukan lebih banyak teks atau artefak yang menjelaskan perannya secara lebih rinci. Setiap pecahan tablet, segel, atau inskripsi dapat membuka tabir baru tentang kehidupan di istana Urzababa, tentang bagaimana ia memerintah, dan bagaimana rakyatnya hidup di bawah kekuasaannya. Penemuan seperti itu akan menambah pemahaman kita tentang periode yang masih misterius ini, sekaligus memberikan penghargaan lebih besar pada figur yang pernah memegang kekuasaan di jantung peradaban tertua di dunia. Nama Urzababa mungkin tidak sepopuler Sargon atau Gilgamesh, tetapi tanpa dirinya, sejarah Mesopotamia tidak akan lengkap. Ia adalah cermin dari raja-raja awal yang berjuang mempertahankan legitimasi dan menghadapi tantangan besar di tengah perubahan zaman. Dalam dirinya tergambar keagungan dan kefanaan kekuasaan, ketakutan akan kehilangan tahta, serta kesadaran bahwa kekuasaan sejati selalu berada di tangan takdir. Ia menjadi pengingat bahwa dalam sejarah manusia, setiap penguasa, betapapun kuatnya, pada akhirnya hanya menempati satu bab kecil dalam kisah panjang peradaban yang terus bergerak dari satu tangan ke tangan lain, dari kejayaan menuju kejatuhan, dan dari mitos menuju sejarah yang tercatat.
Seiring berlalunya waktu, sosok Urzababa mulai diliputi kabut legenda. Namanya tersisa dalam teks yang samar, seolah menjadi suara yang tertinggal dari zaman yang telah hilang di telan tanah lembah Eufrat. Namun justru karena keterbatasan itulah, setiap jejak yang mengarah padanya menjadi sangat berharga bagi para ahli sejarah kuno. Mereka melihat Urzababa bukan hanya sebagai figur politik, melainkan sebagai representasi dari masa di mana peradaban manusia masih berjuang memahami arti kekuasaan, keadilan, dan hubungan manusia dengan ilahi. Ia berdiri di persimpangan antara kepercayaan spiritual dan kecerdasan administrasi, dua hal yang membentuk jantung kebudayaan Sumeria. Kisah Urzababa menggambarkan bagaimana sistem kerajaan pada masa itu tidak hanya dibangun atas dasar kekuatan militer, tetapi juga bergantung pada legitimasi religius yang kuat. Setiap raja harus mampu menyeimbangkan kekuasaan duniawi dengan tuntutan spiritual yang datang dari kuil-kuil besar. Raja dianggap sebagai pelindung kesucian kuil, pengatur upacara, sekaligus penjaga hukum yang diyakini berasal dari para dewa. Bila seorang penguasa gagal memelihara keseimbangan ini, maka kejatuhannya sering dianggap sebagai hukuman yang datang dari langit. Hal tersebut tampak jelas dalam kisah Urzababa, yang kejatuhannya selalu disertai narasi bahwa para dewa telah mengalihkan keberkahan mereka kepada penguasa baru. Sumeria pada masa Urzababa masih merupakan masyarakat agraris yang sangat bergantung pada sungai dan sistem irigasi. Pengendalian air berarti pengendalian kehidupan, dan disitulah peran raja menjadi sangat penting. Urzababa diperkirakan terlibat dalam pengaturan sistem bendungan dan kanal di sekitar Kish, wilayah yang terkenal dengan tanahnya yang subur. Walaupun bukti arkeologis langsung mengenai proyek-proyeknya belum banyak ditemukan, logika sejarah menunjukkan bahwa seorang penguasa Kish pasti memusatkan perhatian pada masalah pengairan, karena kestabilan pangan menjadi dasar legitimasi kekuasaan. Bila panen gagal, rakyat akan menilai bahwa dewa pelindung kota sedang murka terhadap rajanya. Dalam tatanan pemerintahan Sumeria, raja juga berperan sebagai pemimpin hukum. Setiap peraturan, keputusan, dan penegakan keadilan dilakukan atas namanya. Urzababa kemungkinan besar memiliki dewan penasihat yang terdiri dari para imam dan pejabat istana yang bertugas menafsirkan kehendak dewa dalam persoalan kenegaraan. Tradisi semacam ini kelak berkembang menjadi sistem hukum tertulis di masa-masa berikutnya. Meski tidak ada bukti langsung bahwa Urzababa mengeluarkan kodifikasi hukum tertentu, pengaruh masanya dapat dirasakan dalam perkembangan administratif setelahnya yang menunjukkan kedisiplinan dan keteraturan tinggi. Salah satu hal menarik yang sering didiskusikan para ahli adalah bagaimana para raja Sumeria menggunakan simbol dan upacara untuk memperkuat kekuasaan. Di masa Urzababa, upacara tahunan persembahan kepada dewa kota merupakan peristiwa besar yang menandakan hubungan antara penguasa dan ilah pelindungnya. Dalam upacara tersebut, raja akan memimpin ritual dengan mengenakan pakaian kebesaran dan membawa persembahan hasil bumi. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan politik selalu dikaitkan dengan pengabdian spiritual. Para rakyat tidak hanya memandang rajanya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia dewa. Meski pemerintahan Urzababa berakhir dengan tumbangnya Kish, dampak kebudayaan yang diwariskan pada masa itu tetap berlanjut. Sargon yang menggantikan posisinya sebenarnya banyak mengambil dasar dari sistem pemerintahan yang telah dibangun oleh para raja Kish sebelumnya. Pengelolaan arsip, sistem pembagian kerja, serta pencatatan hasil pertanian, semuanya telah dikembangkan jauh sebelum Sargon memperluas wilayahnya. Dengan kata lain, Urzababa dan para pendahulunya menyediakan fondasi bagi terbentuknya administrasi kerajaan yang kelak diadopsi oleh Kekaisaran Akkad dan bahkan diteruskan hingga masa Babilonia. Dalam hal hubungan antar kota, Urzababa hidup pada masa ketika diplomasi memainkan peran yang sama pentingnya dengan perang. Para penguasa Sumer sering mengirim utusan dan hadiah
sebagai bentuk aliansi atau perjanjian damai. Walaupun kisah legenda menggambarkan Urzababa sebagai sosok yang mencurigai bawahannya, ada kemungkinan bahwa ia sebenarnya memiliki jaringan politik yang luas. Sebagian sejarawan menduga bahwa ia mungkin pernah menjalin hubungan dengan kota Uruk atau Lagash untuk menjaga keseimbangan kekuatan terhadap Umma. Perang di antara kota-kota Sumer seringkali diakhiri dengan perjanjian yang disahkan oleh para dewa melalui sumpah dan korban persembahan, sehingga pelanggaran terhadap perjanjian dianggap sebagai dosa berat. Kish sendiri adalah kota yang sangat simbolis bagi bangsa Sumeria. Mereka percaya bahwa setelah bencana besar atau pergantian zaman, kingship selalu diturunkan kembali ke bumi melalui Kish. Oleh karena itu, setiap raja yang memegang kekuasaan di kota tersebut dianggap sebagai penerus sah dari garis ilahi. Urzababa dengan demikian bukan sekadar pemimpin politik, melainkan penjaga warisan suci yang sudah ada sejak masa raja-raja terdahulu. Kehilangan kota itu bagi seorang raja bukan hanya kekalahan militer, melainkan juga kehilangan status spiritual sebagai wakil dewa di dunia. Maka tidak mengherankan jika kisah kejatuhannya selalu dikaitkan dengan tanda-tanda kosmis dan campur tangan ilahi. Dalam pandangan filosofis, sejarah Urzababa menjadi cermin bahwa setiap peradaban memiliki titik keseimbangan antara kebesaran dan kehancuran. Ketika struktur sosial terlalu bergantung pada satu figur atau satu pusat kekuasaan, maka setiap perubahan kecil dapat mengguncang keseluruhan tatanan. Urzababa mungkin menjadi korban dari sistem yang sudah mulai menua, di mana tradisi politik lama tidak lagi mampu menampung dinamika baru yang muncul di wilayah utara. Sargon hadir bukan semata karena keberanian pribadinya, tetapi karena waktu sejarah telah sampai pada titik di mana perubahan menjadi keharusan. Di sisi lain, Urzababa tetap memiliki tempat dalam memori panjang bangsa Mesopotamia. Di beberapa teks pasca Akkadia, ia disebut sebagai raja yang ditinggalkan oleh takdir. Sebuah ungkapan yang dalam kebudayaan Sumer memiliki makna dalam. Ia bukan dihina, tetapi dijadikan contoh bahwa kehendak dewa tidak dapat dilawan oleh manusia manapun. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan setelah berabad-abad berlalu, sosoknya masih dikenang dalam konteks moral dan spiritual, bukan sekadar politik. Kisah Urzababa juga memberi gambaran betapa kompleksnya hubungan antara kekuasaan, agama, dan budaya di masa kuno. Ia hidup di zaman ketika batas antara legenda dan realitas masih sangat tipis. Setiap tindakan politik bisa menjadi mitos, dan setiap mitos memiliki dampak nyata terhadap cara masyarakat memandang rajanya. Dalam kerangka itu, Urzababa bukan hanya nama dalam daftar raja, tetapi juga bagian dari narasi besar tentang bagaimana manusia pertama kali belajar mengelola kekuasaan, menata hukum, dan menafsirkan nasibnya di bawah langit yang mereka anggap dikuasai para dewa. Ketika para sejarawan menatap kembali ribuan tahun ke masa lalu, bayangan Urzababa tetap berdiri di antara reruntuhan Kish, bukan sebagai penguasa yang gagal, tetapi sebagai saksi bisu lahirnya babak baru dalam sejarah dunia. Dari pemerintahannya yang redup, lahirlah peradaban yang lebih besar. Dan meskipun namanya kini jarang disebut, pengaruh zamannya mengalir di bawah setiap prasasti, setiap tablet tanah liat, dan setiap kisah yang menceritakan tentang bagaimana manusia pertama kali memahami arti kehilangan, kebesaran, dan keabadian dalam sejarah panjang Mesopotamia. Dalam perjalanan waktu yang semakin jauh dari masa kekuasaan Urzababa, gambaran tentang dirinya berubah menjadi semacam simbol sejarah yang mewakili transisi dari tatanan lama menuju dunia baru yang lebih kompleks. Sumeria tidak lagi sekadar kumpulan kota yang hidup berdampingan di bawah perlindungan para dewa, melainkan wilayah yang mulai menyadari pentingnya struktur politik yang lebih luas dan terkoordinasi. Sosok Urzababa, meski kini hanya tersisa dalam catatan singkat dan legenda, menjadi bukti bahwa di balik setiap pergantian zaman selalu ada tokoh yang memegang peran penting sebagai jembatan antara masa lalu dan masa depan.
Ketika para ahli menggali kembali lapisan-lapisan tanah di situs Kish, mereka menemukan tanda-tanda peradaban yang menunjukkan kemajuan luar biasa dalam bidang pertanian, arsitektur, dan organisasi sosial. Semua itu tidak mungkin muncul begitu saja tanpa adanya pemerintahan yang mengatur dengan cermat selama beberapa generasi, termasuk masa Urzababa. Ia mungkin bukan raja yang terkenal karena penaklukan, namun masa pemerintahannya memperlihatkan kestabilan administratif yang memungkinkan perkembangan tersebut terjadi. Di istananya, mungkin pernah berdiri ruang-ruang penyimpanan arsip yang berisi ribuan lempengan tanah liat yang mencatat hasil panen, distribusi makanan, serta urusan pajak dan upeti dari desa-desa sekitar. Setiap catatan itu menjadi saksi bisu bahwa pemerintahan Urzababa adalah bagian dari sistem yang menopang kehidupan rakyat di lembah subur Mesopotamia. Dalam pandangan spiritual bangsa Sumer, kehidupan manusia tidak terpisah dari kehendak langit. Mereka percaya bahwa kesejahteraan sebuah kota bergantung pada keharmonisan antara raja dan para dewa pelindungnya. Karena itu, raja tidak hanya dituntut untuk memerintah dengan bijak, tetapi juga menjaga kesucian kuil, menjalankan ritual, dan memastikan bahwa tatanan ilahi tetap dihormati. Urzababa kemungkinan besar memiliki peran penting dalam upacara persembahan kepada Enlil atau Inanna, dewa-dewi utama dalam kepercayaan Sumeria. Upacara semacam itu bukan hanya perayaan keagamaan, tetapi juga manifestasi politik yang memperlihatkan hubungan antara kekuasaan duniawi dan spiritual. Dalam setiap persembahan, rakyat menyaksikan rajanya berdiri di antara dunia manusia dan langit, menjadi simbol kesatuan kosmis yang menjaga keteraturan kehidupan. Setelah kejatuhannya, kisah tentang Urzababa tidak lenyap begitu saja. Fragmen teks yang menyebut namanya masih ditemukan di berbagai tempat, meski seringkali dalam kondisi rusak dan sulit dibaca. Namun dari potongan-potongan itu, para ahli berhasil mengenali gaya penulisan khas masa itu, di mana setiap nama raja selalu diikuti dengan sebutan kehormatan yang menunjukkan peran sakralnya. Ini memberi isyarat bahwa meskipun Urzababa akhirnya terguling, ia tetap dikenang sebagai penguasa yang sah dalam tradisi sejarah Sumeria. Di mata mereka, raja adalah bagian dari rantai suci yang tidak terputus, sehingga setiap penggulingan tidak menghapus martabat sang penguasa sebelumnya, melainkan menandai berakhirnya satu fase dalam kehendak ilahi. Perubahan besar yang datang setelah kejatuhan Urzababa membawa dampak luas terhadap cara berpikir masyarakat Mesopotamia. Munculnya kekaisaran di bawah Sargon mengubah persepsi mereka tentang batas kekuasaan. Jika sebelumnya seorang raja hanya memerintah satu kota dan wilayah sekitarnya, kini kekuasaan mulai mencakup banyak kota dan bangsa. Pergeseran ini menimbulkan pertanyaan baru tentang legitimasi, kesetiaan, dan hukum. Dalam konteks itulah, kisah Urzababa sering dianggap sebagai pelajaran politik bahwa kekuasaan yang tidak menyesuaikan diri dengan arus perubahan akan kehilangan tempatnya. Ia menjadi simbol dari pemerintahan tradisional yang tak mampu menahan gelombang inovasi politik dan militer yang lahir dari dunia akad. Para peneliti juga memperhatikan bahwa gaya kepemimpinan Urzababa kemungkinan lebih bersifat konservatif, menekankan stabilitas dan kesinambungan tradisi. Ia mewarisi sistem keagamaan, birokrasi, dan adat istana yang sudah lama berlaku di Kish. Namun, sementara sistem itu memberi ketertiban, ia juga menciptakan kekakuan yang menyulitkan kerajaan beradaptasi dengan tantangan baru. Sebaliknya, Sargon yang muncul sesudahnya membawa semangat baru dengan pendekatan yang lebih militeristik dan ekspansif. Dengan demikian, sejarah memperlihatkan perbedaan karakter antara dua sosok itu. Satu berusaha menjaga tatanan lama, sementara yang lain menciptakan tatanan baru dengan kekuatan besi dan tekad yang tak tergoyahkan. Walau demikian, keberadaan Urzababa tetap penting karena tanpa pemerintahannya mungkin tidak akan ada fondasi yang kuat bagi munculnya akad.
Ia mempertahankan sistem kota, menata administrasi, dan menjaga kesinambungan pemerintahan di masa transisi. Ketika kekuasaannya berakhir, banyak pejabat dan ahli tulis dari Kish kemudian melanjutkan karier mereka di bawah pemerintahan Sargon, membawa serta ilmu dan pengalaman yang diperoleh dari masa Urzababa. Dengan cara itu, pengaruhnya tetap hidup dalam bentuk tradisi pemerintahan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam ranah budaya, masa Urzababa juga menandai perkembangan bahasa dan kesenian. Dialek Sumeria yang digunakan di Kish menjadi salah satu bentuk tertua dari bahasa tulisan yang dikenal di dunia. Di sanalah muncul istilah-istilah yang kelak digunakan dalam teks hukum, keagamaan, dan administrasi di seluruh Mesopotamia. Selain itu, pengrajin Kish terkenal karena kemampuannya membuat patung dari batu dan logam, serta bejana-bejana upacara yang digunakan di kuil. Beberapa artefak semacam itu kini disimpan di museum, dan meskipun tidak semuanya bisa dikaitkan langsung dengan Urzababa, gaya seni yang berkembang di masanya menunjukkan tingkat estetika yang tinggi dan kedekatan dengan simbolisme religius. Kisah Urzababa juga mencerminkan kenyataan bahwa sejarah bukan hanya milik para pemenang. Ia mungkin kalah dari Sargon, tetapi dari kekalahannya itulah dunia mendapatkan pelajaran berharga tentang dinamika kekuasaan. Ia menjadi contoh bahwa kejatuhan seorang raja tidak selalu berarti kehancuran peradaban. Sebaliknya, kadang kejatuhan itulah yang membuka jalan bagi perubahan besar yang membawa umat manusia menuju tingkat peradaban yang lebih maju. Dalam kerangka sejarah panjang Mesopotamia, Urzababa berdiri sebagai figur yang menandai berakhirnya satu bab lama dan pembukaan bab baru yang akan memengaruhi dunia selama ribuan tahun berikutnya. Bila kita menatap ke masa lalu dengan kacamata sejarah, Urzababa bukan sekadar nama dalam batu atau legenda dalam naskah paku. Ia adalah simbol dari masa ketika manusia masih belajar memahami hakikat kekuasaan dan tanggung jawab. Ia menjadi saksi bisu dari lahirnya konsep pemerintahan, hukum, dan sistem sosial yang kelak menjadi dasar bagi peradaban modern. Meskipun kini hanya tersisa bayangan samar dalam prasasti, kisahnya tetap hidup sebagai peringatan abadi bahwa di balik setiap kejayaan terdapat ujian, dan di balik setiap kejatuhan tersimpan kebangkitan yang menanti pada waktu yang ditentukan oleh takdir dan kehendak Tuhan.